media sosial, dan tantangan pelestarian bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Dewan Juri Lomba Pidato Bahasa Indonesia Mandua Kota Kediri dan seluruh peserta yang berbahagia. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Fahra Az-Zahra Nadia Rizka akan menyampaikan pidato dengan judul Media Sosial dan Tantangan dalam Pelestarian Bahasa Indonesia. Saudara-saudara, 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia lahir sebagai bahasa persatuan bangsa. Momentum bersejarah ini dikenal sebagai Hari Sumpah Pemuda. Dalam kongres inilah pemuda dari berbagai daerah, suku, dan latar belakang dengan penuh kesadaran berikrar, salah satunya menyatakan menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia adalah simbol persatuan, identitas, dan perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Maka sebagai generasi muda sudah sepatutnya untuk menjunjung dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa kita sejak dulu. Saudara-saudara, namun saat ini eksistensi bahasa Indonesia telah terancam. Salah satunya oleh arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang mendorong penggunaan bahasa asing secara berlebihan. Selain itu, kebiasaan generasi muda yang lebih mengutamakan bahasa gaul dan campuran dalam komunikasi sehari-hari sehingga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar kian terpinggirkan. Jika tidak disikapi dengan bijak, kondisi ini dapat menggerus kebanggaan, ketepatan, dan kesantunan berbahasa. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk terus menjaga, memelihara, dan memartabatkan bahasa Indonesia. Hadirin yang saya cintai, di sisi lain, di era kecanggihan teknologi, media sosial telah menjadi kekuatan yang mampu membuat sesuatu cepat viral dalam hitungan detik. Dalam satu klik, ide, gambar, video dapat menjangkau jutaan orang di seluruh dunia, menciptakan fenomena yang tak terduga. Saudara-saudara, lantas mengapa kita tidak mengambil sisi positifnya? Generasi masa kini adalah generasi yang tidak bisa lepas oleh teknologi. Menurut berita RRI tahun 2024, masyarakat Indonesia mengakses media sosial selama 3 jam 14 menit per hari. Bahkan penelitian LIPI mengatakan ada yang 6 jam per hari. Saudara-saudara, di sisi lain ada problematika penggunaan bahasa Indonesia yang terus merongrong kelestarian bahasa Indonesia. Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi tantangan ini? Media sosial adalah peluang emas untuk kelestarian berbahasa. Beberapa cara dapat kita ambil untuk upaya tersebut antara lain
dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan santun dalam setiap unggahan, komentar, dan pesan digital. Menciptakan konten kreatif yang edukatif dan inspiratif berbahasa Indonesia, serta menjadi teladan bagi generasi muda dalam berbahasa di ruang publik. Hadirin yang saya cintai, untuk itu mari kita bersama-sama mengambil tantangan ini. Mari kita menciptakan lingkungan media sosial dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan santun. Untuk itu kita dapat menjaga identitas dan persatuan bangsa. Sebagaimana sebuah moto terkenal, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, salam lestari bahasa Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.